Jadi memang modal ini bukan satu-satunya alasan ya atau satu-satunya masalah buat UKM. Bahkan banyak UKM yang sudah dikasih modal malah nggak bisa berkembang, gitu ya, malah nggak bisa berkembang. Setelah kita lakukan survei dan ternyata problem utama dari pebisnis itu adalah lebih ke masalah knowledge, ya, masalah market, masalah knowledge, lalu masalah pasar, baru ada masalah permodalan. Ya, selanjutnya ada masalah teknologi, legal dan paten, dan juga masalah jaringan. Nah, ini yang kita harus ketahui juga. Dan faktanya memang seperti itu saya lihat. Jadi banyak UKM yang dikasih modal malah nggak bisa berkembang. Bahkan banyak UKM yang modalnya dia malah nggak dari mana-mana gitu ya. Dia modalnya dari modal apa adanya karena dia mau terus belajar gitu ya, akhirnya dia punya knowledge gitu dan akhirnya perusahaannya bisa berkembang. Jadi kita bisa lihat bahwa pengetahuan ini menjadi penting sekali. Nah, begitu juga dengan pengetahuan bagaimana nanti kita mencari modal. Jadi kita harus tahu dulu nih. Ya karena apa? Saya pernah banyak sekali melihat banyak perusahaan yang sudah dibangun, dirintis gitu ya, lalu berkembang, lalu akhirnya bubar. Kenapa? Karena dulunya pada saat dia ngambil permodalannya itu nggak jelas bentuknya apa, perjanjiannya gimana dan segala macam. Akhirnya terjadi ya konflik, sengketa dan segala macam. Akhirnya perusahaan yang dibangun dari nol susah payah berdarah-darah akhirnya harus dibubarkan. Nah, ini juga yang kita harus pelajari dari sejak awal ya pada saat kita ngebangun bisnis. Nah, jadi memang ini beberapa problem dari UKM. Jadi intinya adalah modal bukan satu-satunya masalah, ya bukan satu-satunya alasan kita nggak bisa berkembang. Jadi investasi di pengetahuan ini juga menjadi hal yang penting. That's why saya, Pak Budi, dan teman-teman lainnya, gitu ya, kita udah punya tekad lah. Apapun caranya kita coba bagikan apa yang kita tahu buat teman-teman agar bisnisnya bisa berkembang. Oke, kayak gitu ya. Nah, sekarang saya coba mengerucut ya, saya coba mengerucut ke masalah permodalan. Jadi saya anggap kita udah punya pengetahuan dalam memanage bisnis kita, mengembangkan bisnis kita, bagaimana kita mengembangkan pasar. Lalu pada suatu titik kita ingin ekspansi dan pada saat kita ekspansi kita memerlukan pendanaan atau permodalan dari pihak ketiga, gitu ya. Nah, lalu mulailah timbul pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Ya, banyak teman-teman yang datang ke saya tanyanya kayak gini, bagaimana sih dapetin modal usaha gitu ya? Lalu kalau ke bagusnya utang atau cari investor, ya. Jadi banyak mereka yang oh, aduh gua utang aja deh atau cari investor aja deh. Lalu pertimbangannya apa? Nah, ini yang kita harus tahu ya. Lalu bagaimana pembagiannya dengan investor? Jadi bagi-bagiannya berapa sih? Berapa persen, berapa persen? Ini pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya gitu ya. Lalu setelah mereka memutuskan untuk oke deh kita pakai investor, lalu bagaimana persiapannya? Gitu ya. Lalu apa yang mesti kita buat? Apa yang kita mesti siapkan dan segala macam. Oke. Lalu investor seperti apa sih yang cocok untuk bisnis kita? Karena investor ini jenisnya banyak banget ya, jenisnya banyak banget. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam dan segala macam. Jadi ini juga kita harus lihat. Jadi nggak sembarang investor tuh cocok ya, nggak semua investor tuh cocok dengan kita dan kita pun belum tentu cocok dengan investor yang mungkin menawarkan bisnis uangnya ke kita. Jadi ini yang perlu teman-teman nanti pahami dan 5 pertanyaan ini nanti coba saya jawab ya di forum hari ini. Oke. Nah, saya akan masuk juga di sini teman-teman. Sebenarnya modal itu nggak selalu uang sebenarnya. Tadi saya sudah katakan ya, modal itu banyak. Ya, banyak hal yang kita bisa jadikan modal. Ya, jadi intelektual ini adalah satu modal juga. Human SDM ya, itu juga modal. Network, jaringan ya, itu juga modal kita. Uang cash tentunya juga modal gitu ya. Goodwill itu juga modal. Pengalaman, aset fisik gitu ya, ini juga modal ya. Simpelnya ya banyak ya, kita bisa lakukan kolaborasi. Jadi misalkan ada satu orang ingin mendirikan satu perusahaan. Ya idenya cukup bagus, dia udah melakukan market research, market validation dan segala macam. Lalu dia nggak punya uang untuk menjalankannya. Lalu orang itu mencari investor, gitu ya. Lalu dia juga mencari co-foundernya yang lain. Jadi artinya apa?
kadangkala ada orang yang punya perusahaan tapi sebenarnya dia nggak pernah store modal sama sekali karena nggak punya modal, tapi dia punya knowledge, punya intelektual, punya pengalaman, ya dan segala macam yang bisa dikolaborasikan, bisa dibarter dan segala macam. Jadi sebenarnya di bisnis itu modal nggak selalu uang cash gitu ya. Nah, jadi ini yang kita mesti lihat dalam membangun bisnis. Lalu bagaimana sih kalau kita ingin mengembangkan bisnis kita dan kita memerlukan pendanaan? Gitu ya teman-teman ya. Seperti kita tahu ya, sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang sudah mendapatkan pendanaan untuk berkembang. Yang baru-baru ini juga ada teman saya juga gitu ya, Gufron ya dari House, dia baru menerima pendanaan dari BRI Venture gitu ya sebesar 30 miliar. Serasa Food juga perusahaan yang saya kelola ya saya juga sudah mendapatkan pendanaan ya dari investor. Jadi ada beberapa ya OP Kenangan atau segala macam Fore dan segala macam ya CRP Group dan segala macam. Jadi banyak sekali perusahaan-perusahaan yang berkembang ya dan dia memerlukan pendanaan dari investor. Bisa nggak sih kita berkembang tanpa ada investor? Ya sebenarnya bisa aja. Saya pernah juga ngelihat ada bisnis yang omsetnya udah ratusan miliar, tapi dia belum masuk investor. Artinya kepemilikannya masih 100% ya. Nah itu sah-sah aja, mungkin aja. Artinya secara organik bisnisnya tuh bisa dikembangkan. Tapi yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kompetisinya? Karena kita perlu tahu ya teman-teman bahwa sekarang ini bisnis ini begitu cepat gitu ya, meleng dikit investor udah muncul nih, atau sorry kompetitor udah muncul gitu kan, dan segala macam lah. Jadi kita betul-betul bagaimana bisa mendapatkan market share yang kita udah targetkan. Nah untuk itu kadangkala untuk mempercepat pertumbuhan bisnis ya kita perlu pendanaan. Jadi kadangkala seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita lambat ya habis kita. Kira-kira kayak gitu ya. Dan memang plus minus ya. Kalau perusahaan kita ada investor atau nggak ada investor, yaitu plus minus. Ya, kalau nggak ada investor ya kita pemilik 100%. Tapi kalau ada investor mungkin kita bukan lagi pemilik 100% dari bisnis kita gitu ya. Nah, tapi yang mungkin kita bisa fokuskan adalah bukan 100% atau 100%-nya, tapi bagaimana nilai ya dari bisnis yang kita jalankan. Kalau kita punya bisnis 100% punya kita, tapi nilainya cuma 1 miliar, ya, tapi dibandingkan dengan mungkin kita udah lepas 50% kepemilikan kita tinggal 50%, tapi nilainya 10 miliar, tentunya lebih besar kalau kita tinggal 50, tapi nilainya 10 miliar. Jadi itu mungkin yang berbagai hal yang mesti kita pertimbangkan kenapa kita harus ya misalkan kenapa harus ketemu investor dan segala macam. Ya, tapi lagi-lagi ini adalah pilihan. Preferensi kita beda-beda ya. Tapi kalau Anda yang ingin berkembang cepat, ya mau nggak mau, ya investor itu bagian dari ekosistem kita untuk bertumbuh. Gitu ya, teman-teman. Nah, sebelum kita masuk ke materi, ada beberapa yang mesti kita siapkan. Ya, ada beberapa pertanyaan yang kita mesti siapkan sebelum kita ketemu investor. Yang pertama yang kita harus ketahui adalah kita harus tahu yang namanya purpose of capital. Jadi tujuan Anda cari modal ini untuk apa? Jadi teman-teman harus tahu nih, modal yang kita cari dari investor ini untuk apa? Apakah untuk modal kerja, apakah untuk ekspansi, apakah untuk capex atau beli aset atau segala macam. Jadi ini yang kita harus tahu dulu. Yang kedua adalah kita harus tahu juga yang namanya requirement of capital. Ya, kebutuhan kita tuh berapa sih, gitu ya? Kebutuhan kita tuh berapa sih untuk yang kita akan minta ke investor, gitu ya? Oke, jadi kita harus tahu dulu ya requirement of capital-nya berapa. Jadi nggak bisa kita bilang ujuk-ujuk gini, bisnis kita lagi berkembang, lalu kita bilang bahwa gue kayaknya butuh duit 2 miliar nih gitu ya. 1 miliar nggak bisa. Semuanya harus kita nanti buktikan ya dengan yang namanya cash flow projection. Itu teman-teman harus tahu. Selanjutnya kita harus tentukan juga yang namanya types of capital. Ya, tipe dari modal yang kita akan cari ini bentuknya apa. Oke, selanjutnya kita juga harus tentukan sumber dari permodalan kita ini dari mana. Jadi ini yang kita harus
tentukan dulu pertanyaan-pertanyaan ini. Oke, nah kita akan masuk ya. Nah, poinnya adalah kalau buat saya teman-teman, funding itu adalah alat ya, alat untuk bertumbuh, gitu ya. Ini alat untuk kita menumbuhkan bisnis kita. Jadi nggak selamanya funding itu untuk misalkan kita funding misalkan untuk bayar operasional lah atau segala macam lah. Biasanya saya mencari funding itu, mencari investor karena memang saya ingin ekspansi dan segala macam. Nah, jadi teman-teman harus tentukan dulu yang namanya bisnis plan-nya seperti apa gitu ya, untuk kita nanti menentukan menjawab 4 pertanyaan tadi. Oke, lalu bagaimana kita tahu ya the purpose of capital ya, terus requirement of capital gitu ya. Nah, jadi intinya gini teman-teman. Yang namanya tipe permodalan itu ada beberapa jenis ya. Ada yang bentuknya hutang, ada yang bentuknya equity, ada yang bentuknya convertible, ada yang bentuknya itu grant, ada yang bentuknya itu segala macam lah. Jadi bentuk-bentuk dari pendanaan itu modelnya banyak. Nah, untuk kita mengetahui semuanya itu bagaimana, kita harus tentukan dulu bisnis plan kita, ya. Kita harus tentukan dulu bisnis plan kita dan kita coba bikin yang namanya cash flow projection. Saya kasih contoh ya. Jadi misalkan modalnya ini untuk apa nih? Kita coba pengen jawab the purpose of capital. Apakah untuk operasional, apakah untuk investasi, apakah untuk pendanaan. Ya. Oke, jadi kita lihat dulu yang namanya cash flow projection kita seperti apa. Oke, nah ini salah satu contoh ya. Salah satu contoh cash flow projection sebuah perusahaan yang kita bisa lihat teman-teman. Di sini kalau kita lihat di sini ada perusahaan A lah, saya bilang ini perusahaan X lah gitu ya. Tahun 2020 kalau kita lihat ending cash-nya itu masih positif. Gitu ya. Masih positif 1,3 miliar kalau kita lihat di sini. Lalu tahun 2021 ending balance-nya meningkat ya dari 1 menjadi 5 miliar. Artinya perubahan dari cash flow-nya atau dia surplus ya sekitar 4,5 miliar. Kita bisa lihat nih. Nah, lalu di tahun 2022 negatif cash flow sekitar 3,6. Gitu ya. Ini adalah cash flow projection. Ya, ini adalah cash flow projection. Nah, jadi kalau kita lihat di sini perusahaan ini punya planning dan ketika planning bisnisnya dituangkan dalam cash flow projection, gitu ya. Perusahaan ini negatif cash flow sebesar 3,6 miliar pada tahun 2022. Ya, teman-teman bisa lihat di sini. Artinya perusahaan ini butuh duitnya pada tahun 2022. Ya, berapa besar kebutuhannya? Sebesar 3,6, let's say 3,7 miliar. Jadi requirement of capital-nya 3,7 miliar. Karena yang namanya funding, ya kita cari dana itu tujuannya apa? Untuk menutupi planning bisnis kita. Setelah kita buktikan dengan cash flow projection, kita akan nutupi ending cash yang negatif. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi di sini kalau kita butuhnya 3,7, ya kita nggak perlu cari dana sebesar 10 miliar. Ya. Buat apa gitu. Ya kita butuh sesuai dengan kebutuhan aja. Gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat di sini, requirement of capital-nya itu kalau kita lihat di sini dia butuh duitnya untuk cash flow from investment, investasi ya. Kalau kita lihat cash flow from operation-nya di sini bagus banget. Dia surplus 9 miliar. Tapi karena mungkin perusahaan ini akan merencanakan ekspansi, pengembangan, mungkin dia akan bangun pabrik dan segala macam, sehingga cash flow-nya negatif sebesar 3,7 miliar. Jadi dana inilah yang dibutuhkan. Jadi pertanyaannya tentang purpose of capital itu berarti untuk capex ya, untuk investasi. Gitu ya. Kalau modal kerja saya lihat tadi di dalam cash flow projection-nya udah cukup positif. Lalu requirement of capital-nya sebesar 3,7 miliar. Nah, lalu kita boleh langsung tentukan. Jadi setelah kita tahu the purpose of capital sama requirement of capital-nya, baru kita bisa putuskan types of capital. Ya, jenis dari permodalannya ini untuk apa? Ya, jadi kita harus tahu dulu. Ya, baru nanti kita putuskan sumbernya dari mana. Oke, sekarang kita akan masuk nih. Setelah kita pahami semuanya ini, baru kita nanti bisa putuskan. Oh ya, saya sedikit kasih materi tentang bagaimana sih cara kita melihat perusahaan kita seperti apa dengan membaca laporan arus kas. Ya,
Kira-kira seperti itu ya. Nah, saya gampang-gampang aja teman-teman kalau ngebaca arus kas ya. Jadi misalkan kayak gini, biasanya kalau arus kasnya seperti ini, jadi gini teman-teman, yang namanya arus kas itu ada 3 pintu ya. Jadi arus kas itu ada 3 pintu. Ada pintu dari operasional, ada pintu dari investasi, ada pintu dari financing atau pendanaan, gitu ya. Makanya kalau kita sering lihat ya, ada perusahaan yang rugi tapi uangnya masih banyak, gitu loh. Jadi banyak juga yang kayak gitu kan. Atau ada perusahaan yang untung tapi uangnya nggak ada. Gitu loh. Jadi that's why kenapa di dalam laporan keuangan ada laporan laba dan rugi dan ada laporan arus kas. Kenapa? Karena kadangkala laporan laba dan rugi tidak sinkron dengan yang ada di cash flow-nya. Nah, itulah kenapa dibutuhkan laporan arus kas. Karena nggak semua transaksi di laporan laba rugi itu bersifat cash, gitu ya. Jadi bersifat cash. Apa contohnya? Depresiasi itu non cash transaction. Ya, kadangkala revenue kita, omset kita itu juga dibayarnya mundur atau piutang ya bentuknya. Jadi ini yang kita mesti lihat. Nah, jadi ada 3 pintu ya. Ada 3 pintu apa namanya? Laporan di arus kas. Ada pintu dari operating, ini biasanya dari laba dan rugi gitu ya. Ada investing, ini terkait masalah belanja aset atau menjual aset. Jadi kalau misalkan Anda jual aset berarti uang masuk ya. Jadi aset berkurang, uang bertambah. Berarti cash in. Kalau Anda beli aset, asetnya bertambah, uang berkurang, berarti cash out gitu ya. Itu cash in, cash out dari investasi. Kalau dari operating, ya semua hal yang bersifat operasional, ya kalau misalkan apa? Bayar gaji berarti cash out, bayar supplier cash out dari operating. Kalau Anda menerima uang dari customer, ya itu berarti cash in dari operating. Jadi kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau financing dari mana? Anda misalkan bayar cicilan, nah itu cash out dari financing cash flow. Anda bayar dividen, misalkan ya, itu cash out dari financing cash flow. Anda terima uang dari bank bentuknya pinjaman, nah berarti Anda cash in dari financing cash flow. Anda terima uang dari investor, itu cash in dari financing cash flow. That's why banyak perusahaan yang rugi tapi masih terus mendapatkan investor, gitu ya, sehingga cash flow-nya masih positif. Bahkan Gojek yang baru ngumumin merger ya dengan Tokopedia, itu baru berapa bulan ini aja dia baru mendapatkan laba operasional, gitu ya. Jadi selama bertahun-tahun dia menjalankan, ternyata mungkin dia belum untung gitu loh, masih rugi. Lalu kenapa bisnisnya terus berkembang? Karena terus mendapatkan pendanaan dari investor. Ya, karena kunci dari bagaimana kita menumbuhkan bisnis ya, kita mesti lihat juga cash flow-nya. Ya, cash flow-nya seperti apa. Alright, jadi kita akan bahas. Kalau perusahaan yang lagi growing, biasanya operating cash flow-nya positif. Gitu ya, udah mulai positif, lagi berkembang, dan biasanya perusahaan yang sedang growing itu investing cash flow-nya negatif. Kenapa? Karena dia membeli aset ya untuk berkembang. Gitu ya. Dan financing cash flow-nya biasanya positif. Gitu ya. Nah, ini kira-kira kalau saya ngebaca arus kas seperti ini, kemungkinan besar ini adalah cash flow-nya, profil cash flow dari growing company. Gitu ya, teman-teman. Lalu kalau startup gimana? Perusahaan-perusahaan yang masih baru dijalankan, mostly ya biasanya ya, perusahaan startup itu operating cash flow-nya masih negatif. Ya, masih negatif. Dan itu normal ya, teman-teman. Dan investing cash flow juga negatif. Kenapa? Karena dia belanja aset kan. Pada saat Anda membangun bisnis, Anda membeli aset. Gitu ya. Nah, berarti kan investing cash flow-nya negatif. Nah, financing cash flow-nya positif. Kenapa? Ya, dia mau ngebangun bisnis, uangnya dari mana gitu. Entah dari tabungannya atau dari pinjam dari orang tuanya lah atau dari mertuanya lah atau segala macam. Sehingga financing cash flow-nya positif. Nah, kalau saya melihat profil dari cash flow seperti ini kemungkinan besar ini startup company, gitu ya. Nah, ada juga profil cash flow yang seperti ini. Ya, operating cash flow-nya negatif, investing cash flow-nya positif. Nah, ini agak aneh kalau saya ngeliat kayak gini. Kenapa nih operating cash flow-nya negatif, dia investingnya terus positif. Lalu financing-nya mungkin positif gitu ya. Nah, kalau kita ngeliat kayak gini, kemungkinan besar nih perusahaan lagi nggak sehat. Gitu ya. Kenapa?
Karena kemungkinan besar dia jual aset. Kita lihat di sini ya. Dia jual aset, wait. Dia jual aset untuk menutupi operasional. Mungkin seperti ini. Jadi ya, jadi dia gagal dari operasional, lalu dia udah nggak punya pendanaan lagi, lalu dia melihat ada aset yang mesti dilikuidasi, akhirnya dia jual. Sehingga investing cash flow-nya positif. Nah, ini kira-kira beberapa profil ya. Ini biasanya, nggak selalu begini. Ya, apakah perusahaan dengan profil cash flow-nya seperti ini bisa dikatakan unhealthy? Juga saya katakan belum tentu sih memang. Tapi biasanya saya sebagai analis saya akan tanya nih, ini kenapa nih kayak gini nih? Lu jual aset buat apa? Kenapa gitu kan? Dan segala macam. Jadi banyak banyak pertanyaan kalau ada profil arus kas yang seperti ini. Jadi saran saya juga ke teman-teman semua, membaca arus kas ini hal yang wajib ya. Membaca laporan keuangan adalah hal yang wajib ketika Anda sedang menjalankan, mengelola, atau memiliki sebuah bisnis. Ya, baik Anda aktif dalam menjalankan atau Anda hanya sebagai investor aja, Anda wajib bisa membaca laporan keuangan. Gitu ya. Saya nggak mengatakan bahwa Anda harus bisa bikin laporan keuangan. Bikin laporan keuangan udah ya Anda pakai jasa pihak ketiga lah, atau Anda hire orang gitu ya. Tapi membaca laporan keuangan ini adalah hal yang wajib, dan menganalisa laporan keuangan juga ini wajib menurut saya. Jadi kita bisa analisa kondisi bisnis kita sendiri. Oke, sekarang kita masuk lagi. Tadi setelah 2 pertanyaan kita jawab, ya. Di pertanyaan pertama adalah requirement of capital, purpose of capital-nya untuk apa? Requirement of capital-nya butuh modalnya berapa? Tipe modalnya apa? Dan sumber dari mana? Kita akan bahas setelah ini. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, setelah teman-teman kita tahu nih, modal ini untuk apa? Apakah untuk modal kerja, apakah untuk investasi, apakah untuk pendanaan, restructuring, ya Anda mau restrukturisasi permodalan misalkan. Anda dulu ngutang, lalu Anda udah nggak mau nih pakai utang, lalu Anda cari investor, salah satu kebutuhannya adalah untuk menutupi utang Anda misalkan, restructure. Jadi mungkin aja hal itu terjadi. Anda mau ngutang untuk bayar dividen, ada nggak yang kayak gitu? Ada juga ya, banyak banget ya. Jadi tergantung modal itu yang Anda cari ini untuk apa. Oke. Nah, ini yang kita mesti lihat. Nah, setelah Anda tahu, setelah Anda baca seperti ini, kita lihat ya. Kita analisa dulu di sini. Setelah kita analisa cash flow-nya seperti ini, ya, kita bisa lihat di tahun 2022 perusahaan ini negatif cash flow sebesar 3,7 miliar. Lalu perusahaan ini ingin mencari pendanaan dari investor atau dari pihak ketiga lah, 3,7 miliar. Kalau kita lihat keperluannya adalah untuk investasi. Oke, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagusnya tipe permodalannya apa? Nah, ini yang teman-teman harus analisa dulu. Ya, kita harus analisa dulu. Nah, analisanya bagaimana? Yang pertama ini analisanya dalam ya. Apakah 3,7 miliar ini kita langsung cari investor atau kita cukup hutang aja? Nah, bagaimana kita menganalisanya? Biasanya saya akan menganalisa yang namanya free cash flow-nya, atau biasanya saya akan analisa yang namanya itu, kalau di credit analyst itu ada yang namanya itu cash flow available for debt service, namanya CFAD. Ya, jadi kita akan lihat nih, dari arus kasnya ini, berapa yang available untuk keperluan pendanaan yang bentuknya pinjaman. Gitu loh. Nah, kira-kira perusahaan ini kalau kita ngambilnya dari hutang, ya, kalau kita ngambilnya dari hutang, lalu kita lihat cash flow available-nya, ya, cash flow available for debt service-nya itu cukup nggak? Kalau ternyata rasionya, ya rasionya misalkan Anda mau ngambil utang 3,7, lalu Anda ngambil tenornya, misalkan tenornya dipanjangin, kita anggap long term lah, dia long term loan ya, long term debt. Itu kita ambil 10 tahun ya. Lalu Anda harus bayar misalkan cicilan ya plus interest-nya misalkan ya. Lalu Anda lihat nih, kalau Anda simulasikan dengan cash flow kita, oh ternyata masih jauh gitu kan. Nah, pada saat itu mungkin Anda bisa ngambil keputusan, oke kayaknya ini loan aja deh gitu ya. Ini loan aja deh. Kenapa? Karena dari cash flow kita ini cukup kok. Jadi kita nggak perlu jual saham kita lah.
ya, atau mengundang investor. Ada juga yang analisanya menggunakan EBITDA. Jadi earning before interest, tax, depreciation, and amortization. Jadi ngambilnya dari situ. Kenapa? Biasanya mereka mau ngebandingin yang namanya cost of money biasanya. Cost of money-nya berapa sih? Kalau ngambil pinjaman ini berapa sih cost-nya? Gitu ya. Dibandingkan dengan keuntungan yang didapat sama perusahaan bagaimana, gitu kan? Oh, ini lebih lebih menguntungkan kalau kita pakai loan. Kenapa? Karena baik loan maupun equity, dua-duanya ini ada biayanya, teman-teman. Uang itu kan nggak gratis ya. Jadi ada biayanya. Nah, kita akan harus hitung nanti yang namanya cost of capital biasanya. Dari dua jenis pendanaan itu, baik pinjaman maupun loan. Kita akan bandingkan, lalu kita akan simulasikan dengan cash flow projection kita. Oh, ternyata masih masih oke. Nah, jadi kita nggak mesti juga kalau Anda butuh duit, Anda langsung cari investor, gitu loh. Jadi kita mesti lihat dulu. Nah, apa yang kita mesti lihat? Pertama, requirement-nya, ya, requirement-nya berapa, lalu purpose-nya untuk apa. Oke, lalu kita analisa lagi cash flow available for debt service kita seperti apa. Ya, CFAT analysis itu biasanya ada tuh. Terus juga kita lihat EBITDA kita seperti apa, lalu kita putuskan, kita simulasikan, oh ini apakah ini masih bisa di-cover oleh loan ataukah kita memang butuh equity. Jadi kita banyak ya analisanya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, let's say kita udah pengen ketemu yang namanya investor. Kita anggap 3,7 itu kita pengen dapatkan dari investor. Oke, dari sini teman-teman udah tahu ya. Udah tahu kebutuhan modalnya berapa dan untuk apa. Ini penting karena ini pasti ditanya sama investor. Lu butuh duit untuk apa? Ya. Jadi untuk operasional. Operasionalnya apa? Modal kerjanya yang kayak gimana? Apakah untuk lalu untuk marketing misalkan. Jadi segala macam. Apakah untuk capex, beli aset dan segala macam. Jadi ini pertanyaan yang common ya ditanyai sama investor ketika ada bisnis yang mau mencari pendanaan. Nah, oke, sekarang kita mesti cari tipe dari permodalan. Tipe dari permodalan itu bentuknya banyak, teman-teman. Ada grant ya, hibah ya, ada CSR, crowdfunding, atau ada yang juga yang suka ikut-ikut lomba gitu ya. Ada juga bentuknya loan, pinjaman, bisa dari bank, non-bank ya. Sekarang ada lagi peer to peer ya, atau Anda minjem dari teman, dari keluarga dan segala macam. Ya, ada juga yang bentuknya equity. Nah, ini equity ya yang kita jual saham kita, ya, jual kepemilikan kita, ya, jual equity kita gitu ya kepada pihak ketiga. Pihak ketiga bentuknya banyak nih, investor juga. Ada angel investor, ada venture capital, ada private equity. Ini tergantung biasanya dari stage ya, dari bisnis kita. Kalau bisnis kita masih kecil, mungkin yang lebih tertarik untuk join sama kita mungkin angel investor atau teman ya atau keluarga yang mau investasi ke kita. Gitu ya. Ketika bisnis kita udah mulai berkembang, mungkin kita perlu venture capital gitu ya. Lalu kalau udah mulai berkembang lagi, mulai masuk ke private equity atau kita pengen mencari pendanaan dari publik dengan cara IPO, itu juga bisa. Ya, dan 4 tipe itu jenis tipenya itu semuanya beda-beda. Dan apa namanya? Ekspektasi mereka juga beda dan return yang mereka harapkan juga beda-beda. Angel investor biasanya ketika dia masuk ke perusahaan kita, biasanya dia mintanya cukup besar, ya. Biasanya dia mintanya cukup cukup besar, gitu ya. Kenapa? Karena dia berhitung dengan resikonya. Karena perusahaan yang masih baru dimulai, resikonya cukup tinggi, ya. Kemungkinan gagalnya sangat besar. Jadi makanya kenapa investor yang di awal-awal itu mintanya cukup besar. Kalau dia dikasih cuma 10% nggak mau biasanya, gitu ya. Jadi biasanya dia minta either minimal 25, 30 ya. Ada juga yang minta 40. Tapi jangan usahakan pada saat Anda di awal-awal ya, di awal-awal Anda mencari investor, sebisa mungkin jangan lepas equity Anda sampai di atas 50%. Kenapa? Karena Anda butuh kontrol. Ya, Anda butuh kontrol terhadap bisnis Anda. Jadi jangan sampai nanti ketika investor masuk, Anda ngerasa bahwa Anda sedang bekerja dengan orang lain, padahal itu bisnis yang Anda bangun. Sebisa mungkin jangan sampai 50. Dan investor yang benar, ya, investor yang benar, kalau saya menjadi angel investornya, ya saya juga nggak mau majority. Kenapa? Karena saya malah ngeri kalau yang saya invest ini mengalami demotivasi.
wah dia ngerasa bahwa ini mah udah bukan punya gua lagi. Lalu bisnisnya dijalaninnya nggak serius, yang rugi saya juga kan. Jadi biasanya bertahap. Jadi biasanya 25, 30 mungkin yang paling umum ya di investor early stage seperti itu. Ya. Oke, lalu juga ada venture capital biasanya requirement yang kita butuhkan juga lebih besar. Dia punya portofolio investasinya misalkan di sekian USD misalkan. Jadi angkanya juga lihat. Lalu mereka juga tujuannya beda-beda. Nanti saya akan ceritakan ya. Tujuan investor juga masuk ke perusahaan kita beda-beda. Private equity mostly biasanya dia lebih besar. Biasanya dia investnya itu bisa ratusan bahkan triliunan. Ya, buat perusahaan-perusahaan yang udah cukup besar, yang udah agak mature. Dan biasanya private equity ini exit-nya bisa ke IPO nanti. Jadi dia cukup besar. Jarang ya private equity itu masuk ke perusahaan yang startup dan segala macam. Jadi itu step-stepnya ya. Atau juga ada perusahaan yang memberikan kita pendanaan dalam bentuk convertible. Convertible ya, ada yang namanya convertible note, convertible loan ya, pinjaman yang bisa di-convert atau convertible debt. Nah, biasanya ya, tipenya gimana sih convertible ini? Tipenya ini sebenarnya ini hybrid ya, antara loan dan equity. Ya, ada beberapa analis juga menganggap ini adalah preferred stock ya. Ada juga yang seperti itu. Jadi memang awalnya si investor ini masuk, dia bentuknya loan, gitu ya. Tapi loan-nya ini bisa di-convert menjadi equity, gitu ya. Loan-nya ini bisa di-convert menjadi equity. Kapan di-convert-nya? Ini tergantung dari strategi si investornya itu. Kadangkala di-convert-nya bisa dalam hitungan waktu, periode misalkan, oke 2 tahun gua convert. Ada juga yang convert-nya pada saat si investor itu sudah mendapatkan pembeli yang lain. Ya, jadi contohnya apa? Sebuah venture capital membeli saham perusahaan Anda 30%. Ya, tapi bentuknya masih loan. Senilainya berapa? Anda kasih private equity venture capital itu ngasih pinjaman sebesar 5 miliar. 5 miliar itu bentuknya convertible, gitu ya. Nah, pada saat uang 5 miliar itu masuk ke perusahaan Anda, maka Anda harus mencatatnya di neracanya, di balance sheet-nya sebagai loan, sebagai liability. Gitu ya, sebagai liability. Oke, jadi uang bertambah, liability bertambah sebesar 5 miliar. Gitu ya. Nah, lalu nanti si venture capital ini dia mungkin udah menawarkan saham yang dia beli ke Anda itu ke investor yang lain. Misalkan dia mau exit nih ceritanya. Lalu ada nih perusahaan investasi yang lain tertarik sama bisnis Anda dan venture capital ini mau ngelepas sebesar setengahnya misalkan. Setengahnya dari yang dia beli, misalkan deal-nya convertible-nya sebesar 30% misalkan ya. Lalu 15%-nya dijual ke investor yang baru senilai 5 miliar. Nah, maka sebenarnya pada saat itu si venture capital-nya tuh mau mengconvert misalkan. Gue convert ya. Oh, yang apa loan yang kemarin menjadi equity. Karena perjanjiannya seperti itu, maka bisa di-convert. Lalu setelah di-convert, ya, yang setengahnya dari yang venture capital punya dijual ke investor yang lain. Sehingga dia masih untung. Ya, kira-kira kayak gitu ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Lalu bagaimana dicatatnya? Ya pada saat itu di-convert, maka akan berubah. Ya berubahnya di mana liability-nya berkurang, equity-nya bertambah. Jadi kalau Anda belajar nanti, ada yang pernah ikut kelas saya di SFM, itu bagaimana kita mapping ya, bagaimana kita membukukan, mencatat perubahan dari loan ke equity dan segala macam itu ada. Nah, kira-kira kayak gitu ya teman-teman ya. Itu convertible. Oke, nah lalu tipe yang mana yang bagus ya untuk kita? Nah teman-teman, kadangkala yang bagus untuk kita belum tentu menurut investor bagus untuk investor. Jadi kita harus cari jalan tengahnya nih, ya. Kita harus cari jalan tengah. Kira-kira yang mana tipe permodalan yang cocok. Nah, untuk bisnis-bisnis yang masih awal-awal, biasanya convertible ini satu solusi ya buat investor. Kenapa? Karena bisnis yang masih baru dijalankan tuh resikonya tinggi kan. Resikonya tinggi. Kalau kalau investor masuk di perusahaan yang baru dimulai dan bentuknya itu sudah equity, pada saat perusahaan itu gagal, maka hilanglah duitnya. Equity-nya tuh hilang. Ya. Tapi kalau bentuknya loan, ya bentuknya masih convertible,
dan belum di-convert, statusnya masih loan, maka si pemberi modal ini statusnya masih jadi kreditur. Dan kreditur adalah orang yang pertama kali berhak ketika sebuah perusahaan dilikuidasi. Ketika perusahaannya itu gagal, maka aset-asetnya pada saat dijual, si kreditur punya hak. Jadi secara risk ya itu masih lebih kecil. Nah, jadi convertible ini menjadi solusi. Jadi nah ini yang kita mesti cari tahu ya, bagusnya yang mana. Jadi saran saya adalah kalau Anda ingin mencari investor ya, Anda harus tahu dulu ini modalnya untuk apa, lalu kebutuhannya berapa, lalu Anda bikin tuh biasanya financial modelnya, lalu apa yang akan Anda tawarkan ke investor, ya berapa share yang akan Anda kasih ke investor, gitu ya, lalu fasilitas apa yang Anda akan berikan ke dia, gitu ya, apalagi nih, ya termasuk hitung-hitungan kapan payback periodnya, gitu ya, return on investment-nya dan segala macam, itu kita bisa kasih lihat ke investor. Sampai nanti si investor itu bisa ngelihat nih, oh ternyata perusahaan kalau duit gua taruh di perusahaan ini kayaknya lebih bagus dibandingkan dengan tempat investasi yang lain. Jadi kita harus bisa membuktikan itu. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kita juga harus bisa make sure bahwa bisnis kita ini dalam kondisi yang cukup siap ya, cukup siap, cukup kuat secara fundamental ya, atau dalam rangka juga ingin menguatkan fundamentalnya. Kenapa, teman-teman? Karena buat investor masukin uang dalam bentuk equity di satu perusahaan itu risk, ya. Itu adalah resiko, teman-teman. So kalau kita bisa presentasi, kita bisa membuat satu cerita ya dengan bisnis plan kita gitu kan, apa growth plan-nya mau kayak gimana, apa yang kita ingin lakukan, lalu tim dan manajemennya kayak gimana, lalu keseriusan kita ingin ngembangin bisnis bagaimana, komitmen kita dan segala macam, ini akan membuat si investor ngerasa lebih secure. Gitu ya, lebih oh ya, bagus nih. Kayaknya orangnya oke dan segala macam. Jadi sehingga kita masih punya daya tawar yang kuat. Jadi saran saya memang perbaiki, perkuat ya, terutama apa, dari sisi administrasi ini yang kadang-kala banyak banget nih perusahaan-perusahaan yang udah bagus, tapi begitu ketemu investor nggak siap. Kenapa? Karena secara administrasi perusahaan itu belum siap. Ya, misalkan apa, badan hukumnya, lalu banyak hal-hal yang terkait perpajakan dan legal. Ya, ini ruwet ini kadang-kala. Ya, ruwet. Jadi, waduh mau invest tapi ini perpajakannya kayak gimana gitu kan. Lalu masih tercampur-campur aset perusahaan dengan aset pribadi. Akhirnya mesti dipecah-pecah lagi. Gitu ya. Lalu uangnya dicampur-campur padahal perusahaannya udah oke. Jadi mulai sekarang sih teman-teman saya sarankan mulai rapi-rapi ya. Eh, Kalau saya ya, sejak saya ngebangun bisnis ya, tahun pertama walaupun perusahaan saya belum gede, saya udah menggunakan udah pakai audit eksternal. Kenapa? Buat saya itu investasi jangka panjang ya. Jadi perusahaan saya udah rapi dari sisi pembukuan, udah diaudit dan segala macam. Jadi ini akan membuat investor ngerasa oh oke nih ya segala macam. Gitu ya teman-teman ya. Ya, ini convertible bond ya. Jadi a bond that investor can exchange ya, for specific amount of company stock. Jadi nanti. Nah, sebenarnya ada juga cara-cara pendanaan yang lebih kreatif ya. Kalau kita perusahaannya masih kecil, misalkan pre-order juga salah satu bentuk pendanaan yang kreatif menurut saya. Ya, kenapa? Kita bisa mendapatkan modal kerja dari customer kita ya dengan cara pre-order ya. Kalau sekarang kan banyak ya. Biasanya perusahaan-perusahaan apa tuh properti misalkan dia cuma bikin rumah contoh gambar dia jual orang bayar hard cash lalu uangnya itu digunakan untuk membangun ya itu juga bisa juga sekarang banyak juga yang jual apa tuh saya lihat di Instagram ya jadi pre-order dulu sehingga dia bisa mendapatkan modal untuk berbisnis dari customer. Oke, kayak gini contohnya. Bisa juga swap atau barter. Ya, jadi kayak gini misalkan, Anda nggak punya uang untuk berbisnis, tapi Anda punya keahlian. Keahliannya Anda ini akan di-swap. Boleh juga. Atau Anda punya pengalaman. Ya, atau Anda memiliki sesuatu yang dibutuhkan sekali oleh si satu perusahaan itu. Ya, atau Anda punya jago masak, Anda punya resep, Anda punya apapun itu.
gitu ya, aset-aset yang mungkin bentuknya itu bukan uang, tapi itu bisa dilakukan swap atau barter. Jadi Anda bisa mendapatkan saham di perusahaan dengan swap ya, atau namanya swap equity, barter equity ya, dengan apapun. Biasanya si co-founder, contohnya apa? Anda pengen ngebangun bisnis kuliner, Anda punya modal, tapi Anda nggak punya keahlian. Lalu Anda cari teman Anda yang ngerti masak. Ya, lalu teman Anda kasih saham. Itu namanya swap equity. Atau kalau di Amerika itu ada istilahnya namanya itu share based payment namanya. Ya, share based payment itu sama ya. Jadi itu adalah sebuah kompensasi yang diberikan bentuknya share ya, atau stock option ya, atau stock option yang diberikan kepada orang yang bisa memberikan produk atau jasanya atau apapun itu yang menurut perusahaan itu dibutuhkan. Ya, bisa juga ada juga yang namanya itu employee stock option ya, ESOP ya namanya. Itu juga buat karyawan-karyawan yang menurut kita dia cukup bagus kinerjanya, cukup loyal, udah lama ikut dengan kita, lalu kita ingin berikan dia stok ya, atau share ke mereka, itu juga bisa juga. Ya, jadi ini juga bentuk-bentuk permodalan yang bisa kita lakukan, gitu ya. Atau crowdfunding nih. Kalau bisnis Anda berkaitan dengan berimpact terhadap sosial, gitu ya, kemanusiaan atau apapun, biasanya bisa juga kita lakukan crowdfunding. Ya, langsung kita mengambil dana dari masyarakat. Gitu. Sekarang banyak aplikasi-aplikasi crowdfunding ya untuk menjalankan sebuah kegiatan. Tapi biasanya memang crowdfunding ini hanya diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan atau bisnis-bisnis yang punya impact sosial. Ada juga sekarang crowdfunding untuk komersial bisnis ya, tapi saya kurang tahu legalitasnya kayak gimana gitu kan. Karena yang saya tahu crowdfunding yang legal itu ya cuma ada di bursa efek aja, gitu kan. Itu aja, itu kan crowdfunding tuh. Anda mengambil dana dari masyarakat ya, itu aja. Tapi di luar itu saya kurang tahu legalitasnya gimana, dia udah dapat izin OJK atau belum segala macam. Harus hati-hati. Gitu ya teman-teman. Oke. Nah, bisa juga kita dengan account receivable atau account payable. Contohnya apa? Account receivable, account payable. Banyak dari kita yang bisnisnya itu sebenarnya nggak punya modal, ya, atau modal nol lah. Caranya gimana? Kita misalkan butuh supplier, supplier itu kita bayar mundur. Misalkan nih ada supplier, kita order ke dia, tapi kita bilang, gue bayarnya 30 hari ya. Dan selama 30 hari ini, Anda harus berusaha menjual, ya, Anda harus bisa berusaha menjual, produk itu dan kurang dalam 30 hari. Dan caranya cash, ya, caranya harus cash sehingga Anda nanti dapat duit dari konsumen Anda untuk bisa membayar supplier Anda. Ya, jadi intinya adalah pastikan pembayaran dari konsumen lebih cepat dibanding Anda bayar ke supplier. Nah, ini juga bisa kita mendapatkan modal kerja gratis yang kita dapatkan dari supplier. Nah, ini juga cara-caranya, teman-teman. Oke, apalagi? Nah, terkait masalah equity atau loan, banyak yang mengatakan kalau capex kita cari, kalau untuk beli aset pakai equity aja, kalau untuk modal kerja pakai loan aja. Sebenarnya saya kurang terlalu setuju ya dengan pendapat ini, karena analisanya nggak cukup sampai di sini. Ya, jadi kalau saya ajarin tadi teman-teman, analisanya itu nggak mesti. Kayak misalkan gini, gue mau beli mesin, carinya investor equity. Ya, nggak begitu analisanya. Yang kita mesti analisa adalah tadi ya, kita harus lihat dulu arus kas kita seperti apa, gitu ya. Bentuknya apa, tujuannya untuk apa, itu akan kita lihat dari arus kas kita. Tapi memang kebanyakan kalau untuk modal kerja itu memang bagusnya sih jangan equity misalkan ya. Kecuali Anda mau belanja aset yang cukup besar. Misalkan Anda mau bangun pabrik dan pabrik ini memang dibutuhkan untuk ekspansi Anda gitu kan, dan anggarannya cukup besar gitu kan. Nah, itu mungkin kita perlu equity, lepas equity. Yang kedua adalah misalkan kita untuk market acquisition ya. Jadi gain more market share. Kenapa? Karena persaingan gitu ya.
karena persaingan yang cukup ketat, cukup kuat, kita pengen mengawal bisnis kita biar bisa terus menjadi market leader misalkan. Nah, untuk itu kita perlu suntikan dana gitu loh, untuk bisa berkompetisi. Itu juga memungkinkan kita pakai equity. Ya, jadi kita sharing risk kita dengan investor, lalu kita kembangkan dengan cepat. Nah, itu juga bisa juga. Oke, nah, jadi intinya adalah analisanya nggak cukup sampai sekedar kebutuhannya untuk apa, lalu kita putuskan tipe permodalannya apa. Nggak cukup dari situ. Oke, nah lalu kita tentukan nih, setelah Anda tentukan tipe dari permodalannya, baru Anda tentukan sumber dari modalnya dari mana. Ya, jadi sumbernya bisa dari teman, dari keluarga gitu ya, Anda dapat gitu ya, atau dari angel investor ya, atau dari venture capital gitu ya, dan segala macam, dari modal ventura dan segala macam, atau dari dana publik ya, IPO. Jadi sumbernya bisa dari macam-macam. Nah, sekarang saya mau ya ini ada sumber-sumber ya dari pemerintah ya, dari pembayaran supplier atau pembayaran customer, pre-order, down payment ya, atau dari strategic partner. Nah, saya akan bahas ini sedikit, teman-teman. Ini ada banyak case ya yang saya lihat di sini. Investor tuh ada dua jenis, teman-teman. Ada yang namanya strategic investor, ada yang namanya financial investor. Gitu ya. Kalau di dunia merger and acquisition ya, istilahnya itu strategic buyer atau financial buyer. Jadi dua investor ini dia ini bentuknya beda, jenisnya beda, ya jenisnya beda. Sama-sama ngasih duit, sama-sama minta equity, tapi mereka punya purpose-nya beda. Jadi mereka ini tujuannya beda-beda nih. Ya, kalau strategic investor biasanya dia pengen mencari alignment ya terhadap bisnis yang sedang dia jalankan sekarang. Ya, dia mencari alignment. Contohnya apa? Contohnya ada satu perusahaan produsen apa gitu ya. Lalu dia menjual produknya itu ke satu distributor dan distributornya ini itu menjual lebih dari 70% produknya dia. Artinya customer-nya dia itu 70% adalah distributor yang A lah gitu. Nah, lalu dia ngelihat bahwa wah ini align nih dengan bisnis gua nih. Nggak bisa nih. Ini distributor ini kita harus beli nih. Kita harus masuk nih ke perusahaan distribusi ini. Kenapa? Karena ini align. Oke. Nah, lalu dia investasi ya ke perusahaan distributor itu gitu ya untuk dia dapatkan sahamnya yang tujuannya adalah untuk dia alignment dengan bisnisnya. Jadi biasanya ini lebih jangka panjang. Dan strategic investor biasanya dia nggak ada rencana dalam waktu yang dekat untuk keluar, untuk exit. Nggak ada. Ya. Karena apa? Karena dia mau align bisnisnya dia. Nah, entah itu bentuknya akuisisi, ada juga yang bentuknya merger ya, seperti kita tahu ya, antara Gojek dengan Tokopedia. Ya itu udah align. Dia ngelihat ini ada alignment yang bagus gitu loh. Kenapa mereka harus bergabung? Karena ada yang warna oranye gitu kan, misalkan ya, yang kayaknya nggak bisa nih, ini kita hadapi sendiri. Kayaknya ini harus cari partner lagi jangka panjang. Jadi betul-betul mereka membentuk sebuah ekosistem dan akan lebih menguatkan. Nah itu bentuknya kayak gitu. Jadi si Gojek masuk atau Tokopedia masuk itu nggak ada planning untuk jual lagi ya, untuk jual lagi. Jadi nggak ada. Biasanya mereka alignment dari bisnis strateginya. Nah kayak gitu. Dan biasanya kalau kita pengen mengakuisisi perusahaan, ya ada perusahaan pengen mengakuisisi perusahaan Anda dan mereka adalah strategic investor, biasanya nih, tapi ini nggak selalu ya. Biasanya dia ingin masuk di atas 50%. Biasanya. Kenapa? Dia pengen masuk di atas 50%, karena dia butuh kontrol. Karena untuk alignment bisnis, ya, alignment business operation ini nggak mungkin dilakukan kalau dia nggak punya kontrol. Dia harus punya kontrol, ya, kontrol untuk apa? Untuk memutuskan hal-hal yang penting gitu. Jadi kenapa biasanya dia ngambilnya di atas 50. Di bawah itu biasanya dia keberatan. Kenapa? Ya karena gua bukan financial investor, tujuan gua bukan capital gain. Kebutuhan gua adalah tujuan gua adalah untuk operation alignment. Ya, kira kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi ada juga ya
strategic investor yang masuknya juga nggak langsung dalam majority. Tapi ini adalah sebagai upaya, ibaratnya pacaran dulu lah. Pacaran dulu, gue masuk dulu 20%. Gitu ya. Tapi nanti saking kita udah saling kenal, akhirnya sama si ownernya itu diizinkan, ya udah deh lu nggak masuk lebih banyak gitu kan. Nah, itu kadang-kala dijadikan cara juga. Gitu ya teman-teman. Nah, lalu ada yang jenisnya financial investor. Financial investor ya tujuannya cuma satu, ya, yang namanya financial gain atau capital gain. Ya, uang yang dia masukkan, yang dia beli sahamnya itu, lalu dia akan hitung nih, kira-kira dalam waktu berapa tahun, kira-kira uangnya ini akan berkembang berapa. Nah, dia hanya cukup situ. Setelah nanti uangnya berkembang, dia akan exit, ya, dia akan keluar. Ya, dan urusannya financial investor, urusannya hanya apa? Ya sama itu aja, capital gain itu aja. Gitu loh. Jadi dia hanya coba make sure perusahaannya itu bertumbuh sesuai planningnya. Ya, lalu dia coba cari exit strateginya, ya, agar dia bisa menjual kembali, ya, stok, ya, atau saham yang udah dia beli. Jadi tujuannya itu aja. Dia nggak pengen terlibat ke operasional. Dia juga nggak pengen terlibat atau meng-align dengan bisnisnya, dia nggak ada. Dia nggak ada urusan yang kayak gitu. Gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi kalau Anda misalkan ingin ketemu investor, Anda harus cari tahu dulu nih. Ini strategic investor atau financial investor. Ya, ini ada plus minusnya. Ya, ada plus minusnya. Kalau Anda ketemu dengan strategic investor, biasanya dia nggak cuma ngasih duit. Biasanya dia ngasih banyak tuh, ya. Uang dia kasih, ya, untuk pengembangan. Lalu dia kasih akses yang apa ya? Yang dimiliki sama dia, misalkan lokasinya, dia punya lokasi yang bagus, atau dia punya sumber daya yang bisa dia optimalkan, atau dia punya jaringan distribusi lagi. Jadi dia kembangkan. Kenapa? Ya karena dia pengen apa? Sama-sama berkembang, gitu loh. Dan apa namanya? Biasanya dia juga udah mulai mikirin soal operasional perusahaan kita masuk. Nah, ini beda dengan financial investor. Lalu bagusnya yang mana? Apakah Anda tertarik dengan strategic investor atau financial investor? Ini lagi-lagi kembali ke kita, gitu ya. Kembali ke kita. Kitanya mau yang mana? Kalau saya, ya, kalau saya plus minusnya apa? Strategic investor itu plus minusnya adalah kalau dia masuk, biasanya dia all out tuh. Tapi dia pengennya itu majority, ya. Dia pengennya all out, ya, dia kasih semuanya agar bisnis kita bisa berkembang, gitu ya. Nah, kalau yang financial investor biasanya cuma uang aja, gitu kan. Tapi teman-teman, dari sisi kontrol, ya, kalau Anda masih pengen kontrol bisnis Anda, ya, saya lebih suka dengan financial investor. Kenapa? Karena financial investor ini nggak muluk-muluk, urusan dengan dia hanya urusan capital gain aja, ya, nggak ada yang lain. Jadi gua nggak perlu tuh urusan masalah mikirin strategik bisnisnya atau nanti bagaimana ini segala macam, lalu misalkan join operation atau nanti orangnya dia masuk ke kita ada di sebagai, nggak pasti selalu dalam seperti itu. Jadi kadang-kala itu malah jadi lebih ruwet gitu. Jadi kalau misalkan secara bisnis, ya, Anda masih memerlukan kontrol, financial investor lebih direkomendasikan. Ya, tapi kalau Anda mau ngambilnya yang borongan nih, biasanya kita kejebak kayak gini nih. Wah, ada nih investor nih. Biasanya sekarang banyak konglomerasi nih, perusahaan-perusahaan konglomerat itu dia juga nyaplokin nih, nyari bisnis-bisnis yang lagi berkembang, yang sama dia pengen dia kuasai gitu. Ya, banyak yang kayak gitu. Gitu ya. Jadi nanti itu dia pengen masuk sebagai strategic investor. Oke, dan biasanya dia masuk di atas 50% dan dia pengen dapetin kontrol gitu, pengen dapetin kontrol. Nah, kalau Anda pengen yang kayak gitu ya silakan aja. Yang jelas kontrol nanti udah nggak cuma di Anda gitu ya, dan ada orang lain ya di bisnis kita dan dia punya saham lebih besar gitu. Nah, kasusnya kayak gini misalkan. Ada satu perusahaan yang cukup bagus berkembang. Cukup bagus berkembang baik dari sisi industrinya, lalu dia juga punya apa namanya? Punya keunggulan lah. Produknya ini cukup bagus dan lagi oke-okenya gitu. Lalu banyak investor datang. Biasanya kalau investor ini kan banyak nyari ini ya, nyari bisnis ya. Banyak investor datang menawarkan segala macam lah proposalnya.
ada yang ngasih duit, ada yang ngasih duit, ngasih ini, dan segala macam. Lalu orang ini nanya ke saya, ya, orang ini nanya ke saya, Mas Yusak, kira-kira bagus yang mana ya? Saya bilang, oh jangan yang strategik, saya bilang. Loh kenapa? Karena yang strategik ini kan nanti dia ngasih ini, ngasih jalur distribusi, dia ngasih ini, ngasih ini, jangan. Kenapa? Nanti lu dikontrol. Ya, kenapa? Karena sebenarnya ini kita bisa kontrol sendiri gitu. Ya, kita bisa kontrol sendiri, yang kita butuhkan hanya uang sekarang. Ya. Jadi nanti untuk distribution channel-nya gimana? Gampang. Perusahaan distribusi yang tertarik sama produk kita banyak kok. Ya, banyak. Lalu mengenai supply gimana? Oh, supply banyak. Dengan uang kita bisa memperkuat supply. Ya. Lalu apalagi misalkan? Branding kita bisa lakukan sendiri. Jadi kita perlu cuma memerlukan financial investor aja. Nah, dengan hanya kita pecah ya. Jadi jangan satu paket ya. Jadi kita cukup mencari financial investor atau cari uang aja. Yang lainnya kita kerjakan sendiri. Kita masih punya kontrol yang kuat ya untuk bisa kita kembangkan. Nah, ini tergantung ya teman-teman. Saya banyak bicara di sini karena banyak teman-teman saya, teman-teman kita juga gitu ya, yang dia dapatnya strategic investor, lalu dia kehilangan kontrol dan akhirnya dia nggak punya motivasi lagi. Gitu loh. Kenapa ya? Akhirnya udah mungkin mimpinya dia, visinya udah beda dan segala macam. Gitu ya. Nah, itu mungkin yang bisa kita lakukan. Nah, sebenarnya banyak ya yang ingin saya bagikan teman-teman, tapi saya pengen lebih banyak kita diskusi, tanya jawab gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar lebih dalam gitu ya, saya ada kelas offline workshop offline nih. Ini pertama kali selama pandemi ya, SFM saya coba adakan offline, selama ini saya adakan online. Saya coba beranikan diri offline tapi terbatas ya, hanya sekitar 20-25 orang lah. Itu di Hotel Century Park Senayan tanggal 28-29 Juni. Jadi teman-teman silakan book gitu ya, dan ada harga spesial ya buat 10 pendaftar pertama. Jadi teman-teman bisa ikut, ketemu dengan saya, ngobrol dengan teman-teman, bernetwork di sana, sekaligus kita belajar. Dan saya akan bedah juga nih masalah funding ini lebih dalam, termasuk bagaimana kita memvaluasi dan segala macam. Dan kebetulan ada beberapa e-book yang udah saya selesaikan juga nih. Ada 7 e-book ya. Dan ini bukan e-book kan ya. Ini e-booknya ini lebih dari 30 halaman lah. Jadi bukan cuma e-book yang cuma 4-5 lembar doang gitu. Jadi ini e-book yang betul-betul kita siapkan, teman-teman saya akan bagikan juga secara gratis ya nanti buat peserta workshop ini. Oke, jadi ada analisa break even point, cash flow, fixed cost variable, matrix keuangan. Ini terkait masalah pembukuan dan akuntansi basic gitu ya. Terus bagaimana analisa revenue, working capital, ini semuanya akan saya bagikan yang bersamaan dengan modul yang saya bagikan di workshop. Oke, dan ada juga kebetulan minggu depan saya akan sharing bersama foodies ya, buat teman-teman yang bisnisnya kuliner mau ikut bootcamp foodies tentang valuasi, investor dan pendanaan. Kebetulan ini timnya tim komplit nih. Saya sama Pak Budi gitu kan, dengan teman-teman foodies yang lain ya, ada Danis, Rex, Gito gitu ya, ada Saipul segala macam, ini master semua, akan membagikan selama 4 hari kalau nggak salah itu tentang bagaimana kita mempersiapkan diri, memvaluasi gitu ya, apa aja yang mesti diperbaiki di perusahaan kita untuk bisa berkembang. Silakan teman-teman cari infonya. Oke, nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan materi pembukanya gitu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Terima kasih teman-teman. Ini ada pertanyaan nih dari Abdul, saya jawab dulu ya. Selain CFED, apalagi ya untuk analisis cash flow untuk funding? Ya CFED ini yang paling umum ya, yang kita gunakan ya. Intinya adalah cash flow aja sih lihatnya. Karena orang bank juga ngelihatnya cash flow sih. Lalu ada EBITDA ya kalau di laba rugi ya. Tapi EBITDA ini memang karena dia adanya di laba rugi, EBITDA itu kadangkala tidak berhubungan langsung dengan kondisi arus kas yang sebenarnya. Gitu ya. Walaupun EBITDA ini banyak juga digunakan sebagai analisa yang paling lebih mendekati ke cash flow gitu ya. Tapi karena transaksi penjualan itu belum tentu cash base gitu ya, masih bentuknya accrual dengan apa tuh, dengan
piutang dan segala macam, maka saya lebih suka menggunakan CFAT atau free cash flow ya untuk bisa menganalisa kira-kira pendanaannya bentuknya apa. Kayak gitu. Ya. Oke, teman-teman silakan kalau ada pertanyaan. Assalamualaikum. Hai Coach. Halo, halo, halo. Ya, Mas Yuza. Yes. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irvi dari Batam, Mas Yuza. Halo, Pak Irvi. Ya, ini luar biasa ya. Ini perdana saya ikut Zoom meetingnya Mas Yuza. Yang hal ini memang lagi terjadi di industri kami. Kami kebetulan punya industri baru mulai, industri kosmetik, dan juga sudah punya retail berjalan 9 tahun. Problemnya sama. Di saat kita arus kas tersebut kita larikan ke investasi pengembangan retail ke beberapa daerah, secara otomatis kita butuh angel investor. Nah, memang fakta yang kita ketemuin adalah angel investor itu rata-rata ingin ikut campur, sementara paling kita mau lepas equity-nya paling cuma 10 atau 20% kan begitu. Nah, ini untuk meyakinkan mereka supaya tidak ikut campur, kan kebetulan angel investor ini teman-teman pengusaha juga gitu, yang teman-teman kita sendiri gitu. Ini gimana solusinya, Mas Ibu? Dan kami berharap sih kalau bisa kedepannya ya ada mentoring khusus lah untuk di luar, secara offline. Kebetulan kita posisinya kan di luar kota, bukan di Jakarta. Itu sih pertimbangannya. Terima kasih, Mas Yuza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa aja nanti coba japri saya ya, saya kasih nomornya untuk kalau kita bisa bahas lebih dalam, karena biasanya terkait masalah ini kan ada hal-hal yang konfidensial yang nggak mungkin teman-teman buka di forum ini. Silakan teman-teman japri saya ada, nanti saya akan sharing nomor saya ya. Lalu atau di Instagram bisa segala macam lah untuk kita set up untuk ngobrol lebih dalam. Oke, pertanyaannya saya akan jawab ya. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Jadi Anda cuma nyari duit misalkan nggak banyak, lalu dapatnya angel investor. Lalu angel investornya teman-teman, lalu dia ikut campur. Nah, ini yang harus jelas. Jadi biasanya kita bikin yang namanya shareholder agreement, SHA ya. Shareholder agreement itu harus disepakati dulu. Ini loh, gue cuma butuh duit lo gitu. Ya, gue cuma butuh duit lo. Nanti kewajiban kita apa? Melaporkan. Ya, kita kasih laporannya dia. Dia boleh nggak ikut ke dalam rapat RUPS? Bisa aja. Tapi kalau terkait masalah taktikal ya, yang sifatnya daily nggak perlu dong. Gitu loh, nggak perlu ya. Mungkin nanti masalah jadwal meetingnya ini yang jadwal reportnya yang mesti disepakati, misalkan apakah monthly, apakah weekly. Jadi intinya adalah kebanyakan dari kita pada saat dapat investor atau angel investor, kita nggak melakukan shareholder agreement. Akhirnya apa? Akhirnya ya banyak hal-hal yang wah ini kok gue digangguin mulu ya gitu. Ini jam 1 malam dia nanyain ya gitu. Jadi atau dia kadang-kadang merubah strategi misalkan. Dia intervensi, misalkan merubah strategi. Wah, gue nggak setuju tuh sama strategi ini, padahal dia minoritas gitu. Nah, itu yang harus diketahui gitu. Nah, intinya adalah kalau saya ya, kalau ada investor mau masuk, pastikan investor itu well educated. Ya, maksudnya yang kedua dia juga udah teredukasi lah tentang gamenya dari investasi itu seperti apa. Dan aturannya juga harus clear. Ya, aturannya harus clear, harus jelas. Apakah dia hanya sebatas investor finansial aja ataukah betul-betul dia strategi. Jadi harus di depannya ada SHA namanya, ya. Jadi dibikin SHA itu bentuknya apa sih? Hak dan kewajiban. Ya, hak dan kewajibannya apa? Lalu ada juga misalkan klausul-klausul khusus. Misalkan ada klausul misalkan soal voting right, ya, soal voting right atau anti delusi biasanya. Ada juga yang kayak gitu. Ya, jadi si angel investor itu bilang, ini gue masuk nih ya, duit gue 1 miliar, gue dapat 10% misalkan. Tapi di next round atau di investasi yang berikutnya, gue pengen 10% ini nggak terdelusi dulu. Itu boleh ada itu di perjanjian kita. Atau misalkan voting, gue memang cuma 10%, tapi voting right gue 5 kali dari saham gue, berarti kan dia 50%. Wah, itu disetujui atau enggak. Nah, itu poinnya sih teman-teman.
Gitu ya Mas ya. Jadi harus ada SHA-nya ya. Dan kalau misalkan udah terlanjur gimana? Kan gitu ya jawabannya ya. Kalau udah terlanjur kayak gimana? Ada beberapa cara sih. Cara yang pertama, kalau memungkinkan Anda buyback. Buyback aja. Daripada recok ke depannya, buyback. Ya. Nah, lalu misalkan ngobrol baik-baik lah. Jadi dia ngobrol baik-baik, bikin SHA walaupun udah masuk, ini perjanjiannya ya. Gitu. Kalau dia misalkan, oh, gua nggak bisa nih kayak gini, dan Anda nggak setuju dengan itu, dan Anda masih majority, ya Anda bisa buyback. Ya, caranya bagaimana? Tapi buyback kan perlu duit. Ya, tergantung caranya mau pakai apa. Ya, kalau buyback ini menjadi hal yang penting dan harus Anda lakukan karena terkait masalah strategic decision, gitu ya, dan keputusan-keputusan, ya Anda harus lakukan itu. Nanti duitnya dari mana? Bisa pakai loan, ya, bisa juga pakai investor yang mau membeli itu sahamnya dia. Bisa juga gitu. Atau Anda sebagai owner ya lakukan buyback, bisa juga. Menjawab nggak? Ya, terima kasih Mas Yuza. Satu lagi Mas Yuza, ini berhubungan dengan kemitraan. Jadi kita punya retail dan kita sudah bermitra hampir 2 tahun. Ternyata mitra tersebut tidak perform. Nah, si mitra itu menyerahkan kembali ke kita. Sementara modal awal itu adalah harga barang misalnya 100.000, kita kasih modalnya 50.000. Artinya dari 50.000 kita sudah mendapatkan keuntungan pastinya. Nah, si mitra menjual dengan harga 100.000. Nah, ternyata si mitra tidak mampu menjalankan unit retail yang mereka join dengan kita. Nah, sekarang mereka menyerahkan ke kita. Nah, ini pengalaman juga, belum pernah kami mengalami hal seperti ini. Kira-kira berapa persen sharing profitnya jika kita ngambil semuanya dalam arti yang wajarnya, karena di situ kan kita juga sudah memberikan modal yang kita dapatkan keuntungan. Ini kan sudah berjalan 2 tahun gitu, Mas Yusa. Jadi kita butuh secara biar tidak memblunder sehingga bisnisnya tetap berjalan, karena sayang banget karena investnya sudah lebih dari 1 M untuk buka retail tersebut gitu. Oke, jadi ini ada retail ini menjual produk Anda gitu. Betul, betul. Oke, lalu retail ini kan Anda jualnya kan harganya harga distributor berarti kan, harga retail ya. Let's say harga Betul. retailnya 50, lalu harga end usernya, harga ke konsumennya itu 100 gitu. Ya, Lalu si retail ini ternyata setelah dia investasi, dia ngerasa nggak mampu menjalankan bisnisnya. ya. Oke, lalu dia pengen jual ke Anda. Gitu. Bukan jual, dia minta kita yang mengelola 100% karena ketidakmampuan tim dia. Oke, berarti dia minta kita untuk kelola ya, join Ya, operation segala macam gitu ya. Nah, kalau kayak gitu, yang pertama gini sih, apakah Anda punya kompetensi untuk kelola retail atau enggak? Karena gamenya beda ini, ya. Gamenya kan beda nih. Kita kalau ini kan manufacturing ya berarti kan. Anda kan produsen ya. dua-duanya. Kita juga punya retailnya, dan retail yang merek toko retail yang sama di luar kota tersebut, kita juga punya di Kota Batam dan itu berjalan. Ini franchise ya. Ya, franchise benar. Nah, ternyata si mitra itu tidak mampu menjalankan 2 tahun dan sekarang meminta kita untuk mengelola, lebih kurang seperti Indomaret. Cuma saya tidak punya referensi Indomaret itu berapa persen mereka membagi hasil dengan si Ya, investor gitu. konsep kalau kayak gitu. Konsep yang pertama adalah buyback. Beli. Kita beli aja retailnya dia. Jadi nggak usah ada ini. Jadi kalau saya bilang sih kemitraan itu mendingan kalau dia kondisinya kayak gitu, ini kesempatan buat kita untuk kalau memang marketnya di situ bagus ya. Ini cuma masalah manajemen doang kan. Manajemennya aja yang nggak mampu, tapi marketnya oke. Kecuali marketnya nggak bagus gitu. Kalau marketnya nggak bagus, buat apa? Misalkan gitu ya. Nah, tapi kalau ternyata marketnya bagus, cuma ini masalah tata kelola gitu kan. Kalau saya bilang sih ya coba buyback aja, beli aja. Kita beli outletnya, dia ngerasa nggak mampu, ya udah selebihnya kan punya kita, masuk semua ke perusahaan kita. Untungnya apa? Untungnya nanti pada saat kita lakukan financial consolidation, ya kita itu bisa memperbesar bisnis size kita, gitu loh. Tapi kalau kita mau kelola, ya berarti kan ini uangnya uang dia, kita cuma kelola doang. Berapa bagi hasil, berapa apa namanya bagi bagiannya? Ini tergantung sih, ya tergantung.
buat si pemodal berapa, buat si pengelola berapa. Lalu Anda bisa lakukan benchmarking gitu. Benchmarking dengan industri sejenis misalkan, atau ya ini masalah negosiasi aja. Kira-kira siapa yang punya effort paling besar misalkan di dalam menjalankan ini. Itu tergantung sih. Jadi 30, 70, 40, 60 itu sangat tergantung. Ya, jadi lakukan benchmark, ya. Yang kedua ya coba negosiasi, ya, berdasarkan kontribusi dan effort. Gitu sih. Tapi kalau bisa dibeli, beli aja dengan harga misalkan lebih murah, misalkan itu bagus. Gitu Terima ya. kasih. Terima kasih banyak, Mas Yusa. Nanti bisa DM saya, bisa ngobrol lebih dalam. Kayaknya ada pertanyaan di chat. Apa yang perlu dibuat projection untuk investor? Apakah revenue aja atau komplit? Namanya kalau investornya jenisnya macam-macam ya. Ada investor perorangan, angel, yang dia juga kalau dikasih laporan, dikasih proyeksi keuangan yang komplit, nggak ngerti juga bacanya gitu. Gitu ya. Anda bikin sesederhana mungkin. Tapi kalau mostly, kalau investor yang udah betul-betul dia paham banget, dia ngerti, dia butuh banget yang namanya proyeksi keuangan. Ya, atau lebih dalam lagi yang namanya financial modeling. Ya, financial modeling itu nggak cuma proyeksi. Jadi teman-teman harus tahu ya, ada yang namanya financial modeling, ada yang namanya financial projection, ada yang namanya forecasting. Ini different nih sebenarnya, beda ya. Kalau forecasting, dia bentuknya ramalan-ramalan. Projection itu biasanya mencakup 3 hal, yang namanya pro forma laba rugi, pro forma neraca, dan pro forma arus kas. Kalau financial modeling, ini lebih dalam. Selain financial projection, dia juga ada yang namanya analisa, dia ada juga yang namanya valuasi, dia ada yang namanya menghitung cost of money, dia ada yang hitung namanya visibility, itu lebih dalam lagi. Biasanya lengkap sampai financial modeling. Gitu ya. Di SFM saya akan kasih tools Anda financial modeling. Jadi walaupun Anda nggak punya background keuangan, Anda bisa membuat financial modeling sendiri. Ya. Lalu apa tips untuk membuat proyeksi yang menarik untuk investor? Nah, jadi kalau saya sih gini teman-teman, proyeksi yang menarik itu selalu berdasarkan bisnis yang menarik. Jadi bukan bisnis yang nggak menarik kita bikin proyeksi yang menarik. Karena itu yang goreng-goreng kayak gitu saya nggak terlalu kurang setuju ya. Jadi memang basisnya adalah bisnis kita memang menarik dan growing plan-nya atau forecasting-nya itu betul-betul make sense, masuk akal gitu. Nah, jadi kita pada saat kita menentukan strategi pertumbuhannya itu betul-betul masuk akal, apa namanya realistis gitu ya, bisa masuk akal, bisa dihitung, bisa diukur dan segala macam. Ya itu akan membuat investor akan tertarik sih. Dibanding kita bikin proyeksi yang cuma membagus-baguskan aja, tapi sebenarnya proyeksi itu hanya nggak bisa dieksekusi dengan baik. Gitu ya. Lalu dalam membuat proyeksi, apakah kita masukkan asumsi kita mendapatkan funding dari... Nah, nanti ya, saya kasih contoh deh ya. Saya kasih contoh, misalkan ada satu perusahaan ini, saya kasih contoh, kita mainin Excel biasanya. Misalkan exercise. Ini saya kasih contoh, share screen. Kan ini ya. Nah, ini salah satu contoh financial modeling. Lebih lengkap nih. Jadi teman-teman di sini nanti akan ini dari mulai historical ya, data masa lalunya seperti apa, lalu kita buat asumsi-asumsinya gitu ya. Asumsinya gimana dari mulai inflasinya dan segala macam. Itu kita buat semuanya. Nah, nanti ketemu namanya laporan laba rugi pro formanya kayak gimana. Itu kita buat nih. Lalu ada balance sheet-nya pro forma, ada cash flow, ada debt. Nah, ini ada planning pinjamannya nih nanti di asumsi ini ada planning pinjaman. Short term loan-nya berapa? Short term loan to revenue ratio berarti setiap kali penambahan dari revenue 20%-nya didanai oleh short term loan, short term loan gitu ya. Investment-nya gimana? Ini udah ada semua. Nanti dari sini ketemu nih sampai valuasi. Ini kalau kita lihat nih valuasinya. Ini yang dipelajari suamiku. Oh ya itu ya. Ya kayak gini lah. Nanti ketemu
berapa fair value. Besok-besok jangan dipegang lagi ya. Kalau Budi lagi gosok ya nak. Oke. Gitu ya. Jadi lebih lengkap. Jadi nanti kebutuhan pendanaannya itu nanti akan kelihatan dari cash flow-nya itu. Jadi kalau kita tutupin sama equity itu proyeksi keuangan itu akan lebih bagus. Nah, itu ada tuh. Kita mainin Excel biasanya nanti ada di SFM, kita akan mainin Excel. Gitu ya. Oke. Bisa minta filenya, file apa nih? File ini materi hari ini. Insya Allah teman-teman bisa dapetin nanti di ini ya di website ilmu keuangan ya. Akan saya share juga. Oke, ada lagi pertanyaan teman-teman? Ya, Mas Iza, saya lagi Mas Iza. Untuk workshopnya yang di tanggal 28 Juni bisa di-share itu early bird harganya berapa ya? Berapa ya? Aduh, ntar saya cek ya harga early bird-nya tuh kalau nggak salah untuk 10 orang pertama 6 juta. 6 jutaan itu. Dari harga aslinya sekitar 7,5 kalau nggak salah atau 8 juta. 8 juta. Nanti saya confirm ya ke ini ya ke panitianya. Silakan. Coach, file Excel barusan nggak ada nggak ada ya, itu filenya itu untuk peserta SM. Karena kalau saya tahu susah juga gunainnya, karena saya harus jelaskan bagaimana menggunakannya, ya, bagaimana menggunakannya. Jadi teman-teman bisa ikut kelas di Smart Financial Map, gitu ya, untuk dapetin file tersebut. Mas Hendra, Mas saya izin bertanya, 2016 saya punya investor, tapi ternyata setelah setahun nggak berhasil. Oke. Akhirnya vakum. Saat vakum, tahu-tahu saya ketemu kesalahan yang bekerja sama. Saya beli produk ke saya dengan merek dia, dimodali dia. Sempat jalan 7 bulan, tapi kemudian berhenti. Karena nggak ada izin BPOM. Vakum lagi. Tahun kemudian saya menang lomba, dapat hadiah dana hibah dari Kemenristek. Dana hibah ini saya gunakan untuk bikin pabrik dan perizinan. Oke. Setelah perizinan selesai, vakum lagi karena dana habis. Sebulan kemudian dapat orang yang maklun, bayar di depan 100%. Bisa untuk beli peralatan produksi dan operasional. Pertanyaan saya, apakah investor pertama tadi masih punya hak? Oh, nah ini kalau masih ada di PT yang sama, dan perusahaan itu belum ada kesepakatan untuk ditutup, dan Anda masih melakukan transaksi di badan hukum yang sama, masih dong. Masih. Ya. Masih, harusnya masih. Jadi kalau ini masih badan hukum yang sama, ya masih. Walaupun udah vakum, karena ini terkait semuanya nih. Misalkan dia masuk ke PT ya, dan PT itu sempat nggak jalan setahun, atau jalan lagi gitu kan. Ya masih. Oh ya, David itu ya, ikut SFM 2020 ya. Oh iya. Buat 2021 nih, itu gimana nih. Tapi nggak jauh beda kok, Mas David, nggak jauh beda. Saya cuma nambahin sedikit ya. Sampai ke evaluasi di CF aja sih. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya adalah Mas Hendra harusnya sih masih. Kalau badan hukumnya beda, produknya sama, ya harusnya sih udah nggak ada lagi ya di dalam ya. Jadi kalau brandnya, kalau kepemilikan brandnya tuh gimana tuh? Dia pada saat dia masuk punya hak dan kewajiban atau enggak? Dia masih mau masuk ke PT itu ya, atau dia juga ikut memiliki brand dan resepnya atau gimana? Itu harus jelas itu. Ya, yang harus clear sih, harus dijelaskan, harus diselesaikan ini. Saya coach izin tanya. Ya, boleh, Rifki. Jadi gini coach, saya kan punya peternakan awalnya. Nah, gimana peternakan? Ya dikelola sama orang lain karena dia butuh supply dari hasil peternakan kita. Kebetulan untuk ini coach, telur ayam coach. Nah, jadi karena dikelola sama mereka mau jual telur ayam juga. Awalnya kita cuman modalin untuk beli ininya doang, beli ayamnya aja. Nah, terus nggak lama
sedikit macet nih dari pengelolaan mereka. Akhirnya kita putuskan untuk mengelola peternakan itu sendiri, Coach. Awalnya dari supply, kemudian kita mau main di produk, Coach. Mau kita brandingin telur ayamnya yang baik, kemudian kita jual ke pasar. Nah, ini kita butuh ini, Coach, dana untuk pengembangan dari peternakannya yang pertama. Terus yang kedua juga operasional untuk pemasarannya, karyawan dan lain-lain. Masalahnya kita belum punya banyak pengalaman nih dari sisi penjualan marketnya, produknya ini. Sampai kita udah tanya juga sama beberapa investor, ini yakin nggak nih untuk ngejualnya kemana aja, nge-share apa segala macamnya yang seperti itu. Nah, kalau dari kita sih yakin, Coach, cuman dari investornya mau minta ininya apa, record penjualan produknya, record uang masuknya berapa. Selama ini kan kita recordnya hanya sebatas dari supply aja yang dibeli oleh pihak yang pengelola sebelumnya. Nah, ini kita mau ngelola sendiri, Coach. Nah, ini gimana nih, Coach, solusinya? Jadi kita butuh investor untuk pengembangan peternakannya dan untuk operasional pemasarannya. Tapi investor ini nanya, mana data keuangan kalian yang membuktikan bahwa ini usaha memang benar-benar sudah jalan dengan baik gitu. Sedangkan kita awalnya mainnya di supply, ini kita mau mainnya di produk, Coach. Ya, oke. Ya wajar investor nanya kayak gitu. Kalau saya jadi investornya juga lebih dalam nanya. Itu wajar. Jadi yang pertama saya lihat ini ada di game-nya beda ya. Ketika kita mau bangun, kita main di komoditi ya. Yang satu lagi kita bermain di produk yang branded gitu. Ini juga game beda. Yang pertama kita nggak punya kompetensi kan. Ya, jadi wajar dia juga mempertanyakan itu. Saran saya, ya pertanyaan saya simpel. Pertama, kenapa harus bermain di situ? Kenapa nggak mencari partner aja yang punya kompetensi di bidang kalau kita harus menjalankan Anda bisa cari misalkan pemasar ya atau perusahaan distribusi gitu ya. Anda bisa masuk ke sana tanpa harus ngebangun dari nol gitu. Kenapa? Karena ngebangun bisnis ini kan terkait masalah kompetensi. Kalau kita nggak punya kompetensi, lalu ya resikonya jadi besar. Lalu fokusnya gimana? Kita ngurusin supply, ngurusin jualan juga, ngurusin brand juga, segala macam. End to end seperti itu. End to end itu bukan bisnis yang gampang, bukan model bisnis yang gampang yang bisa dilakukan sama semua orang. Kadang-kala kan gini ya, ketika kita jalanin satu bisnis, kita tergiur untuk menjalankan atau mengambil bisnis yang lain. Ya, contohnya apa? Kita punya restoran. Selama ini kita pakai supplier. Lalu begitu restoran kita besar, kita berpikir untuk bikin produksi sendiri gitu. Kenapa? Karena ini gede nih. Wah, ini kebutuhannya udah besar nih. Kenapa gua mesti pakai supplier? Kenapa gua nggak bikin pabrik sendiri? Saya secara bisnis itu oke-oke aja. Tapi pertanyaannya adalah kita punya kompetensi atau enggak di situ. Lalu bagaimana fokusnya kita nanti? Ya. Nah, kalaupun iya, kalau memang harus begitu, ada beberapa cara tanpa harus kita membangun bisnis sendiri. Pertama dengan akuisisi misalkan. Ya, kita join dengan perusahaan yang udah jalan, yang punya visi yang sama gitu ya, kita bisa masuk. Ya. Tapi kalaupun memang harus banget Anda bikin, ya kalau saran-saran sih pisahin. Ya, pisahin kompetensinya semuanya, badan hukumnya. Jadi jangan ganggu yang pertama gitu. Itu sih saran saya sih, Mas Rifki. Ya, karena nanti kompleks permasalahannya. Berarti nggak boleh serakah ya, Coach ya? Pilih satu-satu. Salah satu aja, mau main di supply atau mau main di penjualan gitu ya, Coach? Kalau kita bisa kembangin bisnis yang sekarang, kadang-kadang gini ya, bisnis kita belum besar, udah kita coba main yang lain, gitu kan? Ya, aduh itu bukan core kita gitu loh. Ya, dan malah merusak, apalagi nanti menggunakan manajemen yang sama. Wah, tuh manajemennya babak belur tuh. Ya, yang tadinya dia cuma jago ngertinya soal urusan quality, urusan productivity gitu ya. Atau dia mesti ngurusin masalah customer service. Aduh, mulai deh. Tuh jadi udah mulai kacau tuh, chaos nanti. Bukannya nggak bisa, tapi ada caranya. Kayak misalkan Anda belajar Indofood. Indofood itu end to end.
Dia punya kebunnya, dia punya pengolahan tepungnya, dia punya CBP, consumer branded produknya, manufacturing semuanya gitu ya. Lalu dia punya Indomarko distribution company-nya, lalu dia punya retailnya, Indomart, itu end to end. Tapi bisnis end to end itu dia bangun bertahap dan dengan betul-betul dengan jadi kalau kecil kita kadang-kadang udah harus kalau bisa harus ada jalankan seperti itu. Ya saran saya adalah pisahkan manajemen. Gitu ya. Siap coach, makasih coach. Terkait yang investor itu berarti harus ngejual yang di mananya coach? Ke investor, penawaran ke upgrade ininya, peternakannya, atau ke pemasaran produknya? Nah, kita perlunya yang mana untuk apa? Ngembangin yang apa? Apakah kita mau ngembangin? Misalkan contohnya gini. Contohnya sekarang ini produksi kita sehari misalkan let's say sebulan 1 ton misalkan. Permintaannya 5 ton. Anda perlu modal nih untuk bisa memenuhi permintaan dari konsumen. Gitu ya. Ya maka disitulah kita perlu duit. Gitu. Karena kalau untuk ngebangun yang pemasarannya itu kan itu berarti investor tuh invest ke bisnis yang baru gitu. That's why kenapa dia butuh data penjualan tuh. Dia karena dia mana nih lu punya kompetensi atau enggak? Gitu ya. Siap coach, terima kasih coach. Oke, teman-teman, ada lagi? Kita masih ada sekitar 10 menit sebelum nanti saya simpulkan dan kita sempatkan foto-foto halal lebih halal. Oke, di sini juga ada partner saya nih, Bro Dipo Nurhadi. Apa kabar, Bro? Ya, kebetulan saya dan beliau juga membangun satu venture capital ya, namanya SS Capital. Tapi memang kita investasinya di bisnis-bisnis kuliner. Ya. Oke, kalau nggak ada, ini udah jam 14.50 gitu ya. Thank you teman-teman. Keluar dulu karena kita akan foto-foto ya. Kita akan foto-foto. Silakan nyalakan kamera. Selebihnya kesimpulannya adalah semoga hari ini bermanfaat buat Anda semua gitu ya, dan terus belajar ya, terus belajar. Kalau teman-teman mau belajar tentang keuangan lebih dalam ya, ada di saya ada kelas di Smart Financial Map offline. Silakan aja, biasanya itu perebutan itu biasanya. Karena saya akan buka ini kelas ini khusus karena masih Covid, nggak bisa banyak-banyak. Ya, silakan booking. Terus juga kalau Anda mau belajar tentang valuasi, kalau Anda bisnis kuliner bisa join di Foodies. Gitu ya, teman-teman ya. Oke, sekarang kita sesi foto-foto, silakan buka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Oke, teman-teman. Thank you semuanya. Semoga kita ketemu di lain kesempatan. Sehat-sehat. Salam buat keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.